Aku dan suamiku pindah ke rumah lama peninggalan kakekku setelah kami menikah. Rumah itu berada di pinggiran kota, agak terpencil, dikelilingi pohon-pohon besar dan rimbun, dengan halaman belakang yang luas, tapi seperti tak pernah dirawat. Aku ingat rumah itu semasa kecil, tapi tak pernah menginap lama di sana. Mama selalu bilang, rumah itu beda. Sudah hampir 15 tahun kosong sejak kakek meninggal. Meski berdebu dan penuh sarang laba-laba, bangunannya tetap kokoh. Dindingnya tebal, jendela-jendela kayu tua berderit tiap tertiup angin. Aroma apek dan kemenyan samar-samar tercium sejak kami pertama masuk. Anehnya, aroma itu hanya muncul di ruang di pojok ruangan tergantung foto hitam putih. Kakek mengenakan beskap dan belangkon, sorot matanya tajam, seperti mengawasi. Kami sempat berniat menjual rumah ini, tapi suamiku justru ingin tinggal sementara di sini, katanya antak menghemat sebelum kami membeli rumah sendiri. Aku sebenarnya agak ragu, entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman sejak pertama membuka gerbang besi yang karatan itu. Tapi aku mengiyakan, mungkin hanya perasaan sentimentalku saja. Hari pertama kami membawa barang ke dalam, suasana langsung terasa aneh. Lampu ruang tamu yang kami ganti baru tiba-tiba mati saat kami memasangnya. Aku pikir sekering bermasalah, tapi saat suamiku periksa, semuanya normal. Lalu hidup lagi sendiri. Di loteng rumah ada banyak barang peninggalan kakek, kitab tua, kendi, tanah, lukisan-lukisan kuno yang warnanya sudah pudar. Suamiku, yang memang punya rasa ingin tahu tinggi, seperti menemukan harta karun. Ia naik turun tangga loteng sambil membawa kotak-kotak kayu. Sebagian terkunci rapat dan sudah berdebu puluhan tahun, tapi aku tak ikut naik ke loteng. Ada sesuatu di sana yang membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan melihat tangganya yang gelap dan curam. Malam pertama kami di rumah itu hening, terlalu hening. Tak ada suara kendaraan, tak ada suara cicak, jangkrik pun seolah diam. Kipas angin yang kami nyalakan seperti teredam oleh ketebalan dinding. Tidur kami gelisah. Suamiku bilang dia mimpi aneh dikejar bayangan besar di koridor yang gelap. Suaranya berat, menggeram seperti binatang. Aku sendiri tak bermimpi, tapi aku bangun jam 3 pagi. Dada sesak, terdengar suara ketukan pelan dari dalam lemari tua di kamar tidur kami. Kukira hanya suara kayu melonggar, tapi ketika aku mendekat, suara itu berhenti. Begitu aku mundur, bunyi itu terdengar lagi, seperti ketukan minta keluar. Aku membangunkan suamiku. Dia hanya tertawa kecil dan bilang aku terlalu tegang. Ia peluk aku, dan malam pun berlalu dengan rasa was-was yang sulit dijelaskan. Besok paginya, suamiku bilang dia ingin bersih-bersih loteng. Aku melarang, entah kenapa, tapi dia kekeh. Katanya dia ingin tahu semua isi rumah ini, barangkali kita bisa temukan barang berharga, katanya sambil tersenyum. Aku diam, tak tega bilang bahwa aku merasa sesuatu di rumah ini, tak ingin kami mengutak-atik masa lalu. Hari itu hari Minggu. Suamiku bersikeras ingin merapikan loteng yang penuh debu. Ia naik dengan langkah mantap membawa senter dan masker, sedangkan aku hanya menunggu di bawah. Jujur, sejak kecil aku tidak pernah suka naik ke loteng rumah ini. Ada sesuatu di sana yang membuat leherku kaku setiap menatap tangganya. Suasana rumah begitu sunyi, hanya sesekali terdengar langkah kaki suamiku berderak di atas plafon, lalu hening. Tak ada suara apapun selama hampir 15 menit. Aku sempat memanggilnya, tapi tak dijawab. Degup jantungku mulai tak teratur. Beberapa saat kemudian, suara derak itu kembali terdengar. Suamiku turun pelen-pelen dari loteng dengan wajah kusut dan mata seperti kosong. Di tangannya tergenggam sebuah benda panjang terbungkus kain hitam kusam. Ujung kainnya sudah robek-robek, dan dari sela-selannya aku melihat gagang keris dari kayu gelap terukir dengan motif menyerupai kepala ular melilit tubuh manusia. Suamiku, "Itu apa?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Ada rasa dingin merambat di belakang leherku. Kayaknya keris ada di dalam peti, diselipkan di antara kain more. "Kayaknya peninggalan kakekmu," jawabnya sambil duduk di kursi ruang tengah. Tangannya sedikit gemetar. "Udah kamu buka?" "Sedikit. Penasaran aja." "Tapi udah." Aku tutup lagi. Aku menatapnya tajam.
Kamu nyentuh kerisnya. Dia mengangguk. Iya. Aku angkat dan aku keluarin dari sarungnya. Tapi cuma sebentar kok. Iseng. Aku mendekat, memperhatikan tangannya. Tangan kanan atau kiri? Dia ragu sejenak, lalu menjawab, kiri. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku ingat cerita. Ibuku keris milik kakek bukan benda biasa. Katanya itu bukan pusaka sembarangan. Ada yang menjaga, dan jika menyentuhnya tanpa izin, apalagi dengan tangan kiri, itu dianggap penghinaan. Malam itu, udara di rumah jadi sangat dingin. Padahal AC tidak menyala. Saat kami makan malam, lampu di dapur tiba-tiba berkedip-kedip. Sejenak menyala terang, lalu mati total. Bunyi ketak-ketak terdengar dari arah loteng, seperti seseorang atau sesuatu berjalan mondar-mandir. Dengan langkah berat, suamiku hanya melirik sekilas dan melanjutkan makan. Tapi aku kehilangan selera. Makanan di mulut terasa hambar, dan suara langkah itu masih terdengar di telingaku. Meski sudah berhenti, pukul 01.37 dini hari, aku terbangun. Ruangan gelap. Hanya cahaya bulan masuk dari sela tirai jendela. Aku ingin memanggil suamiku, tapi mulutku terasa terkunci. Di sudut kamar, tepat di depan lemari, ada sosok berdiri. Tinggi, besar, hitam legam. Bulunya tebal seperti binatang hutan, namun bentuk tubuhnya menyerupai manusia. Matanya merah menyala seperti bara. Nafasnya terdengar berat. Bau anyir dan amis menusuk hidungku. Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Tubuhku kaku. Aku hanya bisa memandangi makhluk itu berdiri diam, menatapku, lalu perlahan menghilang ke dalam bayangan lemari, seperti asap hitam yang disedot. Saat aku bisa bergerak, aku teriak sejadi-jadinya. Suamiku terbangun, panik. Tapi saat dia menyalakan lampu, ruangan kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun, pintu lemari terbuka sendiri. Berderit pelan. Aku tahu malam itu bukan hanya mimpi. Sosok itu nyata. Dan aku sadar, keris itu telah membangunkan sesuatu. Setelah kejadian penampakan itu, aku berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi efek kelelahan. Mungkin. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sejak keris itu ditemukan, hawa rumah ini berubah. Udara seperti lebih berat. Sunyi di rumah ini, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun seolah takut bersuara. Malam itu, kami tidur lebih awal. Suamiku tampak tenang. Mungkin terlalu tenang. Ia berbaring dengan mata terpejam, napasnya teratur. Sementara aku hanya memandangi lenggit-lenggit kamar dengan dada berdebar. Rasanya seperti ada yang mengintai dari balik dinding. Sekitar pukul 2 pagi, aku mulai mengantuk. Lampu kamar sengaja kami matikan. Hanya lampu lorong yang menyala redup, cukup untuk membuat bayangan samar di bawah pintu. Dan saat itulah aku mendengarnya. Langkah kaki, berat, perlahan, menyeret, tok, tok, serak, tok. Langkah itu terdengar dari lorong di luar kamar. Awalnya pelan, lalu semakin dekat. Aku berpikir itu suamiku, mungkin ke kamar mandi. Tapi saat aku menoleh, dia masih di sebelahku. Tidur, tidak bergerak. Aku menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku bisa mendengar napas berat seperti ada seseorang yang berdiri di balik pintu. Mendengus, menunggu, lalu terdengar krak. Suara gagang pintu bergetar pelan. Aku menahan jeritku dengan tangan menutup mulut. Pintu itu bergerak sedikit, sangat pelan. Tercipta celah kecil, dan dari celah-celah itu, sesuatu mengintip. Mata merah menyala. Aku membeku. Seluruh tubuhku kaku seperti batu. Light aku kelep. Mataku tak mampu berkedip. Tiba-tiba, semua lampu di rumah mati. Sekeliling menjadi hitam pekat. Lalu dari kejauhan, terdengar suara tertawa. Pelan, serak, panjang. Hihihihihi. Aku langsung mengguncang suamiku. Suamiku, bangun. Ada yang di luar pintu. Dia terbangun setengah sadar. Apaan sih? Suara apa? Sebelum aku sempat menjelaskan, lampu menyala kembali. Suamiku bangkit dan membuka pintu kamar. Tidak ada apa-apa, lorong kosong. Tapi di lantai, ada jejak lumpur hitam
bekas kaki besar yang bentuknya tak seperti manusia. Apa ini? Gumam suamiku sambil mengikuti jejak itu, tapi jejaknya berhenti begitu saja. Tepat di bawah tangga menuju loteng, seperti makhluk itu naik ke atas. Aku menatap suamiku dengan gemetar. Tolong, simpan keris itu. Jangan ditaruh sembarangan. Dia hanya mengangguk pelan. Tapi sejak malam itu, aku tahu apapun yang suamiku bangunkan belum pergi. Dan ternyata itu baru permulaan. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Sudah berhari-hari sejak suamiku menemukan keris itu. Dan setiap malam, selalu ada saja kejadian aneh. Bunyi langkah di lorong, pintu yang terbuka sendiri, atau suara napas berat dari sudut-sudut gelap rumah. Tapi malam ini berbeda. Sekitar pukul 3 pagi, tenggorokanku terasa kering. Aku haus, dan suamiku sedang tertidur pulas. Aku putuskan untuk turun ke dapur sendiri, walau seluruh tubuhku enggan bergerak. Entah kenapa, malam ini terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Bulu kuduku berdiri sejak aku membuka pintu kamar. Tangga berderit saat aku menuruni satu persatu anaknya. Lorong gelap menyambut, dan hanya cahaya temaram dari lampu dapur yang masih menyala. Samar-samar, aku bisa mendengar bunyi tetesan air dari keran yang bocor. Aku masuk ke dapur, mengambil gelas, dan membuka kulkas. Tapi saat menutup pintu kulkas, aku melihatnya. Di ujung dapur, berdiri sesosok makhluk besar, membelakangiku, tinggi, hitam pekat, berbulu lebat dari kepala hingga kaki. Tubuhnya menggembung seperti binatang raksasa. Tapi yang membuat darahku beku bukan hanya bentuknya. Metodenya merah menyala, menatap langsung padaku dari balik bahunya. Makhluk itu diam saja, tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi aku tahu dia melihatku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Kaki gemetar, gelas di tanganku jatuh ke lantai dan pecah. Dan saat itu juga makhluk itu menghilang secepat kilat, seperti kabut hitam yang tersedot udara. Aku langsung menjerit sekaris-karis Nia. Suamiku turun tergopoh-gopoh, panik. Dia menemukan aku terduduk di lantai, tubuh gemetar, air mata jatuh tanpa kusadari. Suaraku lirih, nyaris tak terdengar saat kubisikkan. Dia berdiri di sana, suamiku, matanya merah. Suamiku memelukku dan mencoba menenangkan. Tapi saat dia melirik ke lantai, dia pun terdiam. Di lantai dekat kompor, masih ada bekas telapak kaki besar, berwarna hitam, seperti lumpur yang basah, dan berbau amis menyengat. Ini gak mungkin, gumamnya. Aku tidak menjawab. Aku tahu makhluk itu bukan halusinasi. Dia nyata. Dan malam ini, dia menunjukkan dirinya. Entah apa yang dia mau. Tapi satu hal yang pasti, dia belum selesai dengan kami. Setelah penampakan malam itu, aku hampir tidak bisa tidur sama sekali. Bahkan di siang hari, aku merasa dia masih di sini, mengawasi. Namun aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Aku bersihkan rumah, menyalakan radio kecil di dapur, agar tidak terlalu sepi, dan berusaha tidak memikirkan keris itu. Suamiku menyimpannya di gudang bawah tangga. Katanya agar tidak terlihat. Tapi setiap aku melintas di depan gudang itu, ada hawa dingin menyusup sampai ke tulang. Lalu kejadian-kejadian aneh mulai datang tanpa ampun. Siang itu, aku sedang melipat baju di tiba-tiba lemari pakaian berguncang keras. Berak-berak aku terlonjak. Sumber suara itu seperti berasal dari dalam lemari, seperti ada yang menendang dari dalam keras, berulang dan seperti ingin keluar. Aku pikir mungkin tikus besar, tapi suara itu bukan seperti hewan. Terlalu kuat, terlalu marah. Aku mendekat dengan tangan gemetar, lalu pelen-pelen membuka pintu lemari. Kosong, tapi rak bawahnya bergetar sendiri. Aku mundur sambil memegangi dada. Nafasku memburu, jantung berdegup kencang, begitu keras sampai telingaku berdengung. Tanpa sadar, aku menangis. Aku merasa rumah ini sudah bukan tempat tinggal, tapi penjara. Dan malam harinya, kekacauan benar-benar meledak. Pukul 11 malam, suamiku sedang mandi, dan aku membaca di ruang tengah. Tiba-tiba lampu ruang tengah meledak, disusul lampu dapur. Satu persatu, cetak, prak,
Hiar, suara kaca pecah, bola lampu yang meledak bersamaan, seperti rentetan senapan. Rumah langsung gelap gulita. Aku berlari ke kamar, menabrak kursi di lorong, nyaris jatuh. Saat sampai di kamar, lampu kamar juga meledak tepat di atas kepalaku. Kepingan kaca jatuh ke lantai, menusuk ujung jari kakiku. Darah menetes, tapi aku tak sempat merasa sakit, karena tiba-tiba pintu lemari kamar kembali bergoyang kali. Ini lebih keras, seperti akan copot dari engselnya. Gedoran dari dalam. Dug, Doug, aku menjerit. Suamiku keluar dari kamar mandi dengan tubuh basah. Panik. Ada apa lagi? Lemari, dia di dalam. Kami memandangi lemari itu bersama-sama. Dan pintu itu berhenti bergoyang begitu suamiku menyentuh gagangnya. Hening. Sialah, tak terjadi apa-apa. Tapi saat dia membuka lemari, bau amis menyengat keluar, seperti bangkai. Kami tidak menemukan apa-apa di dalam, tapi semua baju kami basah. Padahal tak ada air, tak ada kebocoran. Dan di balik gantungan baju, terukir lambang aneh di dinding lemari, seperti cakaran. 5 garis melengkung, membentuk simbol menyerupai mata. Suamiku mematung. Aku bisa terduduk sambil gemetar. Malam itu, kami tidur dalam keadaan lampu mati, dengan tubuh saling menempel, menggigil, dan berdoa dalam hati agar semua segera berakhir. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu rumah ini hidup, dan sekarang dia marah. Selama ini, aku selalu berpikir selama masih siang, semuanya akan baik-baik saja. Teror hanya datang saat malam tiba, saat gelap menguasai rumah dan bayangan tumbuh di setiap sudut. Tapi ternyata aku salah besar. Hari itu suamiku pergi kerja. Katanya dia hanya keluar sebentar. Aku sendirian di rumah, mencoba mengalihkan pikiran dengan menyapu dan merapikan ruang tamu. Cuaca cerah, burung-burung berkicau di luar. Tapi entah kenapa, suasana rumah tetap sunyi, terlalu sunyi, seperti semua suara ditelan oleh tembok-tembok tua itu. Sekitar jam 1 siang, aku masuk ke dapur untuk membuat teh. Saat baru saja memutar keran, tiba-tiba kompor gas menyala sendiri. Seteeka. Api langsung menyembur dari 2 tungku. Tidak seperti biasanya. Api biru kehijauan menjulang tinggi, seperti ingin melahap siapa saja di dekatnya. Aku langsung panik. Kupadamkan keran gas secepat mungkin, memutar kenop dengan tangan gemetar. Tapi saat aku hendak menjauh, aku mendengar sesuatu. Bisikan samar, lirih, seperti suara seorang lelaki tua yang bergema dari bawah lantai. Jangan sentuh itu. Aku membeku. Air mataku mulai mengalir tanpa tahu kenapa. Jantungku berdegup begitu keras, sampai aku nyaris muntah. Aku tahu aku tak boleh panik. Aku harus keluar dari dapur. Saat aku kembali ke ruang tamu, lantai itu pecah. Brok. Tiba-tiba retakan memanjang di lantai keramik, seperti dipukul keras dari bawah. Meja kecil bergeser sendiri, karpet terangkat, dan pot bunga jatuh pecah, berkeping-keping. Retakannya tidak biasa, melingkar, seperti ada lubang di bawah rumah, dan sesuatu mencoba mendorong keluar. Aku berlari keluar rumah. Tak peduli pakaianku belum rapi, tak peduli aku hanya pakai sandal sebelah. Aku berdiri di halaman, gemetar, sambil menatap jendela rumah yang terlihat gelap, padahal matahari bersinar terik di atas. Saat suamiku pulang, aku sudah terduduk di teras, menunduk seperti anak kecil yang dihukum. Wajahku pucat, bibirku kering, tapi satu kalimat berhasil keluar dari mulutku. Dia, gak peduli siang atau malam, suamiku, dia di sini, dan dia marah. Aku bukan tipe perempuan yang penakut. Seumur hidup, aku terbiasa ditinggal suamiku kerja, mengurus rumah sendirian. Tapi, sejak keris itu ditemukan, sejak malam-malam mencekam itu, aku berubah. Sekarang, setiap kali aku sendiri di rumah, aku merasa terperangkap. Rumah ini tak lagi terasa seperti tempat tinggal, tapi seperti mulut raksasa yang menganga, siap menelanku kapan saja. Bayangkan ini. Lampu menyala, jendela terbuka, matahari menyinari lantai ruang tamu, tapi hawa di dalam rumah tetap dingin. Udara seperti menekan dari segala arah. Suara angin pun seperti mengalun pelan dan berat, seperti bisikan ratusan suara dari dinding.
Aku mulai menghindari ruangan tertentu. Loteng, tidak berani kulirik lagi. Gudang bawah tangga, tempat suamiku menyimpan keris. Aku selalu berlari kecil melewatinya. Tak berani berhenti. Kamar tidur, tiap malam aku kunci 2 kali. Tapi tetap merasa seperti ada yang berdiri di balik pintu. Dan selalu, saat aku sendirian, aku merasa dia mengawasi. Dari balik tirai, dari bawah meja, dari pojok ruangan yang remang, mata merahnya seakan menembus dinding menatapku, memelototiku, menyusup ke dalam pikiranku. Pernah satu kali, aku berdiam di ruang tengah. TV mati, tak ada suara. Tiba-tiba lampu ruangan redup, bukan mati, redup, perlahan, seperti seseorang menekan napas rumah ini. Dan di pojok ruangan, tempat di mana bayangan menumpuk, aku melihat siluet hitam itu, diam, besar, tak bergerak. Tapi aku tahu dia sadar aku melihatnya. Aku tak bisa menjerit, tak bisa bergerak. Aku hanya bisa menangis, diam-diam perlahan. Karena aku tahu, kalau aku buat suara, dia akan mendekat. Sejak saat itu, aku selalu menyalakan radio keras-keras, bahkan saat tidur. Tapi tetap saja, suara itu menyusup dari balik lagu. Terkadang terdengar bisikan, nama yang disebut-sebut namaku, dan malah makin panjang. Hari Megan. Gelap, kepalaku mulai pusing, perutku sering mual. Mimpi buruk menjadi teman tidur. Dan di setiap sudut rumah, aku yakin dia menunggu aku sendirian. Aku mulai takut tidur. Setiap kali aku terpejam, tubuhku mungkin istirahat, tapi pikiranku tidak. Justru di sanalah teror paling menyeramkan menungguku. Mimpi itu, mimpi yang sama. Setiap malam tak pernah berubah. Aku selalu berada di ruangan gelap. Tak ada dinding, tak ada langit, hanya lantai kasar yang lembab di bawah kakiku. Di kejauhan, selalu ada cahaya merah kecil. Sepasang mata dia berdiri di sana. Sosok hitam, besar, berbulu lebat. Tubuhnya hampir menutupi cahaya di belakangnya. Dia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap. Pandangan matanya seperti bara, membakar seluruh keberanianku. Aku merasa telanjang di hadapannya, seperti dia bisa membaca setiap ketakutanku. Setiap malam aku coba lari, tapi kakiku seolah tertanam. Tanganku membeku, mulutku terkunci, dan setiap kali aku hendak menjerit, dia melangkah. Satu langkah saja, dan saat itu juga bau busuk menyeruak. Bau amis, menyengat, seperti bangkai basah yang disiram bensin. Bau yang sama seperti yang pernah kurasakan saat membuka lemari kamar malam itu. Setelah itu dia menghilang, bersama bau yang menusuk sampai ke otak. Aku selalu terbangun dengan napas memburu, badan basah oleh keringat, dan air mata. Tangisku pelan, tidak keras, hanya seperti bocor dari mata. Tapi aku tahu, rasa takut itu menempel di jiwaku. Tidak hilang meski aku bangun, tidak pergi meski hari telah terang. Aku pernah mencatat jam terbangunku dari mimpi itu. Selalu di waktu yang sama, 03:11 pagi. Dan setiap kali aku bangun, selalu ada bunyi ketukan di dinding, derit pelan di lorong, kadang suara berat yang mendesah di dekat telinga. Dia menjemputku bahkan dalam tidur. Sejak itu, aku tidur dengan lampu menyala dan Al-Quran di bawah bantal. Tapi tetap saja, mimpi itu datang. Dan aku tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, itu peringatan. Dia ingin sesuatu. Kami punya seekor kucing, namanya Cimot Bulu, putih belang 3, cerewet, manja, dan sangat aktif. Dia biasa tidur di kaki ranjang, atau melempet-lempet di atas lemari. Suaranya ramai, rumah kami terasa lebih hidup karenanya. Tapi sejak kejadian-kejadian aneh itu, Cimot berubah. Dia tidak lagi mau masuk kamar, bahkan mendekat ke arah tangga pun tidak. Setiap malam, dia hanya duduk di ujung lorong, menghadap ke loteng. Dan setiap kali dia melihat ke sana, dia mendesis, keras, panjang, kadang bahkan melengkungkan punggungnya dan bulunya berdiri semua, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Pernah satu malam, Cimot mendesis sangat lama, lalu tiba-tiba melompat ke balik lemari dan bersembunyi seharian penuh. Aku mulai merasa ada sesuatu di loteng, entah apa. Tapi Cimot tahu, dia tahu jauh sebelum kami sadar.
Sampai suatu sore, dia menghilang. Aku mencarinya ke seluruh sudut rumah, di bawah sofa, di belakang kulkas, sampai ke taman kecil belakang rumah. Suamiku ikut membantu, kami memanggil-manggil namanya sampai suara kami serak. Tidak ada, tidak satu pun jejak, tidak satu suara. Dan yang paling membuatku gemetar, satu malam setelah Cimot hilang, saat aku hendak ke kamar mandi, aku mendengar suara samar di loteng. Mio, tapi bukan suara normal, suaranya parau. Seperti diputar mundur, seperti dipanggil dari dalam perut rumah. Aku berdiri di lorong, nafasku tercekat. Lalu aku dengar satu suara lagi lebih jelas. Ses, peliharaanmu sudah diambil. Tubuhku gemetar. Aku tahu aku tidak berhalusinasi. Rumah ini sedang bicara padaku, atau apapun yang tinggal di dalamnya sedang menunjukkan kekuatannya. Dan malam itu, aku menangis sambil memeluk bantal Cimot yang tertinggal di sofa. Aku tak tahu apakah dia mati atau disembunyikan oleh sesuatu yang tinggal di balik loteng itu. Tapi sejak Cimot pergi, rumah ini terasa lebih sunyi dan lebih lapar. Seiring kejadian aneh yang tak henti-hentinya, aku dan suamiku mulai merasa kewalahan. Suasana rumah semakin berat, seperti ada beban tak terlihat yang menekan setiap sudut. Tapi kami tetap tidak bisa keluar begitu saja. Ini rumah warisan keluarga, rumah yang tak bisa kami abaikan begitu saja. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan teh di teras, Pak Wira, tetangga tua yang sudah tinggal di sini sejak dulu, mampir tanpa diundang. Dia orang yang pendiam dan jarang berbicara, tapi tatapannya tajam seperti bisa membaca isi hati. Bu, dengar-dengar kamu dan suami sudah pindah ke rumah kakekmu, tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk, sedikit cemas. Iya, Pak, tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Pak, banyak kejadian yang gak bisa kami jelaskan. Pak Wira menghela napas panjang, kemudian duduk di bangku kayu dekat pintu. Matanya menerawang jauh seolah menatap masa lalu yang kelam. Kakekmu, dia bukan orang biasa, katanya pelan. Dulu, kakekmu dikenal sebagai orang pintar di desa. Ini, dia punya pusaka bertuah, termasuk keris yang kalian temukan itu. Keris itu bukan sembarang senjata. Di dalamnya ada penunggu, roh yang dijaga dan diperlakukan dengan hormat. Aku menatapnya dengan kaget. Penunggu? Maksud Pak? Ya, penunggu keris itu bukan roh sembarangan. Kalau tidak hati-hati, keris itu bisa membangkitkan sesuatu yang berbahaya. Itu sebabnya selama ini kakekmu jarang mengeluarkan keris itu. Dia menyimpannya dengan tata cara khusus dan hanya menggunakan tangan kanan untuk memegangnya. Aku terdiam, teringat saat suamiku mengambil keris itu dengan tangan kiri. Rasa dingin menjalar di seluruh tubuh. Pak, kami tidak tahu itu. Suamiku cuman iseng saja. Pak Wira mengangguk pelan. Itulah yang membuat roh itu marah. Makanya kejadian aneh mulai terjadi. Kalau kamu ingin mengusirnya, kamu harus minta bantuan orang pintar yang benar-benar paham. Jangan coba-coba sendiri. Aku menunduk, merasa bersalah sekaligus takut. Rumah ini lebih dari sekadar bangunan tua. Ini adalah pintu gerbang ke sesuatu yang tidak bisa kami mengerti. Sebelum pergi, Pak Wira menatapku dalam-dalam dan berpesan, jangan pernah menyimpan keris itu di tempat sembarangan. Kalau tidak, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar ketenangan. Aku menggenggam tangan suamiku erat-erat malam itu. Merasa ketakutan semakin mendalam. Suatu malam, setelah kejadian yang makin tidak terkendali, aku duduk di ruang tamu dengan tubuh yang sudah kelelahan dan pikiran penuh kegelisahan. Suamiku tampak duduk di sebelahku. Wajahnya kusut dan lesu, seperti menanggung beban berat yang selama ini dipendam sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, suamiku, kita harus bicara jujur. Apa sebenarnya yang terjadi dengan keris itu? Kenapa semua ini mulai terjadi? Dia diam lama, menatap kosong ke lantai. Kemudian dengan suara serak, dia mulai bercerita. Sebenarnya, aku pernah membuka sarung keris itu, katanya pelan. Waktu itu aku iseng. Aku penasaran, pengen lihat isinya. Aku pegang kerisnya dengan tangan kiri, bukan tangan kanan seperti yang orang bilang. Aku gak tahu itu penting. Aku cuma ingin lihat saja. Aku terdiam, jantung berdebar tak karuan. Lalu, suamiku menunduk,
Wajahnya penuh penyesalan. Setelah itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam-malam berikutnya, aku dengar suara aneh. Aku lihat bayangan itu. Aku takut banget. Tapi gak berani bilang ke kamu, karena aku pikir aku kebangetan. Aku menggenggam tangannya erat. Air mata mengalir. Tanpa bisa ku bendung. Suamiku, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Dia menggeleng. Aku malu. Aku gak tahu harus bilang apa. Aku takut kamu pikir aku gila. Aku menghela napas panjang. Sekarang yang penting kita cari cara buat ngembaliin semuanya ke tempat semula. Aku gak mau terus-terusan takut seperti ini. Suamiku mengangguk pelan. Aku juga. Aku janji. Aku akan ikut bantu cari orang yang bisa bantu kita. Dalam hati, aku sadar bahwa perasaan takut ini tidak hanya berasal dari hal gaib, tapi juga dari rasa bersalah dan penyesalan yang membebani suamiku. Tapi setidaknya, sekarang kami sepakat untuk menghadapi semuanya bersama. Malam-malam setelah pengakuan suamiku, aku mulai kembali dihantui mimpi yang sama. Tapi kali ini jauh lebih jelas dan menyeramkan. Dalam mimpi itu, aku berdiri di sebuah ruangan gelap yang beraroma lembab dan tua, seperti ruang bawah tanah atau gudang lama. Di sudut ruangan, sosok hitam besar itu Gundurwo yang selama ini aku lihat berdiri dengan tubuh berbulu tebal dan mata merah menyala seperti bara api. Dia menatapku tanpa berkedip, lalu perlahan melangkah mendekat. Tubuhnya besar, menghalangi cahaya yang redup. Aku bisa merasakan hembusan nafasnya yang berat, berbau busuk dan dingin menusuk tulang. Sosok itu menggeram pelan. Suara seperti dari dasar bumi bergema sampai membuat tanah bergetar di bawah kakiku. Kemudian dia menunjuk ke arah tanganku yang memegang keris. Tapi dalam mimpi itu, kerisnya terlihat berbeda. Bilahnya berkilau merah gelap dan sarungnya penuh ukiran mistis yang berdenyut seperti hidup. Dia menggeram lagi, seperti menyuruhku mengembalikan keris itu ke tempat asalnya. Seolah dia ingin agar pusaka itu dikembalikan atau diistirahatkan kembali agar semua ini berhenti. Aku mencoba bicara, tapi mulutku terkunci. Aku hanya bisa menatap tajam matanya yang merah menyala saat aku mencoba meletakkan keris itu ke lantai. Tiba-tiba lantai di bawahku retak, terbuka seperti mulut raksasa yang siap menelanku. Aku terbangun dengan jantung berdegup kencang, tubuh penuh keringat dingin. Mimpi itu begitu nyata, seolah dia benar-benar mengirim pesan. Aku sadar sekarang bahwa keris itu bukan hanya barang warisan biasa. Itu adalah kunci-kunci untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang kami bayangkan. Aku dan suamiku harus segera mencari cara mengembalikan keris itu ke tempatnya sebelum semuanya terlambat. Setelah mimpi itu, aku kira semuanya bakal reda jika kami cepat-cepat bertindak. Tapi justru sebaliknya, kejadian aneh makin menjadi-jadi. Rumah ini berubah menjadi medan perang antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Piring-piring di dapur tiba-tiba berjatuhan dan pecah berhamburan tanpa ada yang menyentuhnya. Suara pecahan kaca bergema di seluruh rumah, membuatku melompat ketakutan. Setiap kali itu terjadi, yang lebih aneh, kulkas di dapur yang sudah kami cabut dari stop kontak beberapa kali menyala sendiri di malam hari. Suara dengung dan gemerutuk terdengar dari dalamnya, padahal listrik benar-benar mati. Aku tidak tahu apa yang bisa membuatnya hidup sendiri, tapi rasa takut semakin membayang. Di tengah malam, suara tertawa berat, dalam, dan nyaris seperti erangan terdengar bergema dari sudut rumah. Tawa itu tidak manusiawi, keras, menggema, dan membuat darahku seperti membeku di pembuluh darah. Aku mencoba mencari asal suara, tapi tidak ada yang terlihat. Lebih mengerikan lagi, aku sering melihat bayangan hitam pekat, besar, menyusup lewat dinding. Bayangan itu tidak sekadar lewat, tapi seperti merayap, membelok dengan cara yang tidak mungkin dilakukan makhluk biasa. Aku berusaha untuk berteriak, tapi suara serak dan parau hanya keluar setengah. Rasa panik menyelimuti setiap inci tubuhku. Suamiku mulai ikut merasakan hal-hal aneh itu. Kami sama-sama terjaga beberapa malam karena suara dan bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Kami tahu entitas itu semakin marah dan mulai kehilangan kesabaran. Suasana malam itu begitu mencekam. Aku duduk di ruang tamu,
mencoba membaca doa yang diajarkan Pak Wira. Berharap setidaknya bisa memberi ketenangan pada rumah dan pikiranku yang sudah penuh kegelisahan. Namun, sesaat setelah aku mulai mengucapkan doa itu, tubuhku terasa semakin berat, seperti ada batu besar yang menindih dadaku, membuat napas jadi sesak dan paru-paruku terasa terbakar. Aku berusaha melanjutkan doa, tapi suaraku mulai bergetar, tak lagi kendali. Tiba-tiba mulutku bergerak sendiri, menggumamkan kata-kata asing bahasa yang tak pernah kudengar dan jelas bukan milikku. Suara itu serak, dalam, dan dingin, seperti suara makhluk yang sudah lama terkubur di dasar bumi. Aku merasa badanku ditarik-tarik dari dalam, jiwa seperti berperang dengan sesuatu yang mencoba masuk dan menguasai diriku. Mataku tak bisa kupalingkan dari cermin kecil di dinding, di mana aku melihat bayangan hitam itu muncul di belakangku, menatap dengan tatapan penuh dendam. Aku berjuang keras, memanggil nama Allah, berulang-ulang dalam hati, memohon agar kekuatan itu pergi. Suamiku berlari masuk setelah mendengar suaraku yang berubah. Aneh, dia meraih tanganku dan membisikkan doa agar aku kuat. Dengan tenaga terakhir, aku menengadahkan tangan dan melanjutkan doa dengan sekuat tenaga. Lambat laun, beban di dadaku berkurang. Suara asing itu menghilang dan tubuhku kembali ringan. Seperti semula, aku terengah-engah, air mata mengalir, dan sadar betapa dekatnya aku dengan kehilangan kendali atas diriku sendiri. Malam itu, aku tahu kami tidak bisa terus bertarung sendiri. Kami harus segera cari bantuan orang pintar sebelum semuanya terlambat. Setelah kejadian kesurupan yang hampir merenggut jiwaku, kami sepakat untuk segera mencari bantuan. Kami tidak bisa terus-terusan bertahan dalam ketakutan dan teror tanpa ujung. Lewat saran Pak Wira dan beberapa tetangga, kami pergi ke desa tetangga yang terkenal dengan sesepuh spiritualnya. Namanya Pak Slamet, seorang pria tua yang sudah puluhan tahun dikenal mampu menangani masalah gaib dan pusaka bertuah. Sesampainya di rumah Pak Slamet, suasana langsung berubah serius. Pak Slamet tidak banyak bicara saat kami menceritakan kronologi kejadian, tapi matanya menatap keris yang kami bawa dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat diam, ia menghela napas panjang dan berkata dengan suara berat, "Keris itu bukan mainan. Kau sudah membangunkan kodamnya roh penjaga yang terikat pada pusaka itu. Kodam ini bukan sembarang penunggu. Dia kuat dan bisa membawa malapetaka jika tidak dihormati dengan benar." Aku dan suamiku saling bertatapan. Rasa takut dan penyesalan makin menggunung. Pak Slamet melanjutkan, "Untuk meredakan kemarahan kodam, keris itu harus dikembalikan ke tempat asalnya, dan ritual pengembalian harus dilakukan dengan tata cara khusus. Jika tidak, kejadian aneh ini tidak akan pernah berhenti." Dia juga memperingatkan agar selama proses ini, kami tidak boleh panik atau mencoba melawan. Kodam itu bisa lebih marah dan bertindak brutal. Aku merasa beban di pundakku semakin berat, tapi juga ada secercah harapan. Pak Slamet bersiap membawa perlengkapan ritual dan meminta kami mengikuti petunjuknya dengan penuh keyakinan. Ini adalah saat di mana kami mulai melangkah keluar dari kegelapan yang membelenggu hidup kami. Malam itu, rumah tua kami berubah jadi ruang ritual penuh ketegangan. Pak Slamet membawa perlengkapan khusus, kain kuning, bunga 7 rupa, dupa, dan minyak wangi khas. Semua benda itu terasa berat oleh aura mistis yang tidak bisa kami jelaskan, Pak. Slamet memulai dengan membungkus keris itu. Perlahan-lahan menggunakan kain kuning yang sudah disucikan. Setiap gerakannya penuh hikmat, seperti menghormati sesuatu yang sangat sakral. Setelah itu, ia memandikan keris dengan bunga 7 rupa. Bunga-bunga yang dipercaya memiliki kekuatan suci untuk membersihkan segala energi negatif. Aroma harum yang pekat memenuhi ruangan, bercampur dengan udara dingin yang menusuk tulang. Saat proses pembersihan berlangsung, kami mulai mendengar suara lolongan mengerikan yang berasal dari sudut-sudut rumah. Suara itu panjang, menggema seperti tangisan makhluk yang kesakitan dan marah. Aku merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuh. Suara lolongan itu semakin keras, seolah-olah kodam yang terbangun mengekspresikan kemarahannya sekaligus kesedihan. Pak Slamet tetap tenang, terus mengulang doa-doa kuno
sambil mengayunkan dupa ke segala arah. Suamiku dan aku hanya bisa terdiam, menahan napas dalam ketegangan luar biasa. Tiba-tiba, lampu-lampu di rumah berkelip dan listrik padam. Hanya cahaya lilin yang bergetar menerangi ruangan. Suara lolongan berubah menjadi raungan yang lebih besar, penuh dendam dan kesakitan. Tubuhku gemetar hebat, tapi aku tahu kami harus tetap kuat. Setelah beberapa jam, suara itu mereda perlahan dan hawa dingin mulai hilang. Udara terasa lebih ringan, seperti beban berat yang akhirnya terangkat. Pak Slamet membuka kain kuning itu dan berkata dengan suara berat, "Keris sudah mulai tenang, tapi ritual belum selesai. Besok kita lanjutkan dengan pengembalian ke tempat asalnya." Kami mengangguk, merasa lega tapi juga sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Malam itu, saat kami bersiap membawa keris ke tempat asalnya, suasana di pekarangan rumah terasa mencekam sekali. Angin dingin berhembus tak menentu, dan bayangan-bayangan gelap menari-nari di sela pepohonan. Tiba-tiba, sosok Gundurwo hitam besar yang selama ini menghantui kami muncul dengan sangat jelas di depan mata. Matanya merah menyala, tubuhnya penuh bulu hitam legam yang tampak basah dan berkilau dalam cahaya rembulan. Dia mengeluarkan teriakan panjang dan mengerikan, suara yang membuat darah beku di pembuluh darah. Teriakan itu menggema ke seluruh penjuru, seakan menandakan protes dan kemarahan yang luar biasa. Tanah di bawahnya mulai bergetar dan retak-retak, memancarkan energi gelap yang membuat rambutku berdiri. Kemudian, dengan suara letupan kecil seperti petasan yang pecah, sosok Gundurwo itu tiba-tiba lenyap ke dalam tanah, seperti ditelan oleh bumi sendiri. Rumah bergetar hebat sejenak, debu dan daun beterbangan, lalu suasana berubah sunyi senyap yang tak biasa. Tidak ada suara burung, angin, atau hewan malam. Aku dan suamiku saling berpandangan, tubuh kami masih gemetar oleh ketegangan dan ketakutan yang baru saja kami alami. Meski Gundurwo itu sudah menghilang, kami tahu ini bukan akhir. Itu adalah tanda bahwa Kodam telah melepas amarahnya dan ritual. Pengembalian harus segera diselesaikan agar semua ketegangan ini benar-benar berakhir. Setelah malam penuh ketegangan dan kemunculan Gundurwo itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hari demi hari berlalu, dan keanehan yang selama ini mengganggu kami menghilang tanpa jejak. Lantai yang dulu retak mulai membaik, lampu tidak lagi meledak, dan suara-suara aneh yang menakutkan itu lenyap total. Suasana rumah kembali seperti semula hangat, tenang, dan penuh kedamaian. Aku bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut, tanpa bayangan merah menyala yang mengintip dari sudut gelap. Suamiku pun terlihat lebih rileks, tak lagi gelisah setiap kali malam tiba. Bahkan kucing kami yang dulu menghilang, akhirnya muncul kembali di halaman rumah, seperti menyambut kedamaian baru. Aku percaya bahwa setelah ritual itu, Kodam dan segala energi yang menghantui keris telah benar-benar kembali ke tempat asalnya. Rumah tua peninggalan kakekku kini menjadi tempat yang benar-benar kami sebut rumah. Setelah semua kejadian yang mengerikan berlalu, kami menyerahkan keris itu kepada Pak Slamet, sang orang pintar yang telah membantu kami. Dia membawa keris itu ke sebuah ruangan khusus di rumahnya, tempat yang hanya diperuntukkan bagi pusaka-pusaka berenergi kuat seperti itu. Ruangan itu gelap, penuh dengan tirai dan altar kecil, dipenuhi dupa dan simbol-simbol spiritual. Pak Slamet menjelaskan dengan tegas, keris ini bukan sekadar benda mati. Ia punya kodam yang menjaga dan energi yang harus dihormati. Dia menambahkan, keris ini tidak boleh sembarangan disentuh, apalagi dibuka sarungnya tanpa izin dan persiapan ritual. Itu bisa membangunkan kodamnya dan membawa malapetaka. Kami mengangguk, merasa lega karena akhirnya pusaka itu berada di tempat yang benar dan aman. Aku belajar bahwa menghormati warisan leluhur bukan hanya soal menjaga barang, tapi juga menghormati dunia yang tak kasat mata. Setelah semua yang kami lalui, aku menyadari satu hal penting. Warisan leluhur bukan sekadar benda mati untuk dipajang atau dipandang saja. Keris kakek itu adalah amanah, sebuah tanggung jawab besar yang melekat pada keluargaku. Aku belajar bahwa membuka sesuatu yang tidak kita pahami, terutama benda yang dijaga oleh kekuatan tak kasat mata, bisa membawa malapetaka yang nyata. Tidak semua pusaka harus disentuh,
atau dibongkar sesuka hati. Ada batasan yang harus dihormati. Kini, aku ingin berbagi pesan ini kepada siapapun yang mendengar ceritaku. Hormatilah warisan leluhurmu. Jangan pernah main-main dengan sesuatu yang gaib, karena kodam dan kekuatan yang mengawal pusaka itu nyata. Mereka bisa menguji kesabaran dan iman kita dengan cara yang tak terduga. Cerita ini adalah peringatan, sekaligus pengingat bahwa dunia gaib itu ada dan harus dihormati, bukan ditakuti, tapi juga tidak dianggap remeh. Semoga kisah kami menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menemani cerita misteri keris peninggalan kakekku ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat untuk kita semua bahwa warisan leluhur bukan sekadar benda, tapi amanah yang harus kita jaga dan hormati. Kalau kamu punya pengalaman mistis atau cerita seram lainnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Aku senang bisa berbagi dan mendengar cerita dari kalian semua.